secara perasaan dokter juga manusia. Dan apa yang bisa kita lakukan, kita tidak bisa apa-apa selain hanya mengingat sumpah kedokteran. Saya harus berbagi betapa perasaan kami ketika menangani teman sejawat kami. Ini contohnya. Ini contohnya guru kami, salah satu guru kami, spesialis ortopedi, ketika awal masuk cuma sesak biasa, dalam tanda kutip, masih bisa telepon-teleponan dengan kita. Tapi sekian hari kemudian, sesaknya bertambah berat, harus masuk ruang ICU. Kita makin terenyuh. Dan sekian hari kemudian, terpasanglah ventilator atau alat bantu napas. Kita menangis di dalam hati. Tentu saja manusiawi, dokter juga manusia, mengalami hal yang sama, guru kita atau sejawat kita dalam kondisi berat dan kritis dan akhirnya meninggal. Itu cukup memukul kita. Artinya apa? Artinya secara perasaan dokter juga manusia. Dan apa yang bisa kita lakukan, kita tidak bisa apa-apa selain hanya mengingat sumpah kedokteran kita. Bahwa dokter harus tetap melayani sesuai dengan tingkat pengetahuan tertinggi. Yang mau saya sampaikan, janganlah dokter-dokter atau tenaga medis yang sudah berjuang sedemikian rupa, sudah meninggal lebih dari 100 orang tenaga medis, gitu ya, tetap dilakukan ujaran, tetap dihembus-hembuskanlah ujaran kebencian bahwa kita menerima puluhan juta, ratusan juta, uang banyak, rumah sakit menerima uang banyak, enggak. Jadi virus ini bisa menyerang semua umur, segala umur, dari bayi sampai dengan usia lanjut. Bahkan DKI atau nasional pun melaporkan yang paling banyak terpapar akhir-akhir ini adalah usia muda, usia produktif, artinya 30 sampai dengan 40. Apa itu usia produktif? Artinya tidak ada komorbid yang berat, tidak ada diabetes atau hipertensi. Saya sendiri secara pribadi juga mendapatkan pasien-pasien maupun teman-teman kami sejawat yang umur-umurannya yang masih 30-an tapi terkena virus ini, COVID ini dan jatuh berat. Kalau seandainya tidak perlu amat, please stay at home. Ya kecuali ada keperluan, pekerjaan atau sesuatu yang tidak dapat dielakkan. Kemudian kalau keluar rumah, tolong selalu pakai masker setiap keluar rumah. Kemudian kita menghimbau pemerintah atau institusi kesehatan, pabrik-pabrik masker dan seterusnya distribusi agar perbanyak pemeriksaan tes. Ya, karena memang pemeriksaan tes ini nomor 3 ini, tes PCR ini sangat terbatas. Padahal itulah senjata kita utama dalam menangani pasien gitu. Kemudian yang terakhir adalah stigma pada pasien. Banyak pasien-pasien yang dikucilkan di lingkungan RT RW-nya, itu tidak kita inginkan. Bahkan pasien-pasien yang sedang menjalani atau keluarga pasien yang menjalani isolasi mandiri itu harusnya kita bantu dengan kita berikan makanan oleh lingkungan RT RW dan seterusnya.